Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi keselamatan. Kemarin ada sebagian rekan yang meminta ke saya untuk mereview masalah cara meningkatkan produksi telur pada endok. Sebelum kita membahas masalah itu ya rekan-rekan, ini sekedar informasi juga bahwasanya hari ini di kandang kami kita masih melakukan pengurukan untuk tanah-tanah yang ada di kandang kita. Nanti untuk semua tanah yang ada di kandang kita ini akan kita uruk dengan tanah kuning ya, ini tanah liat. Diharapkan nanti untuk bisa menyerap atau menutup kotoran-kotoran endok yang sudah lama menumpuk. Rekan-rekan semua, yang perlu diketahui bahwasanya di dalam hal meningkatkan produksi telur endok ini, faktor yang pertama adalah masalah indukan. Pemilihan indukan yang berkualitas adalah merupakan faktor yang terpenting di dalam usaha pembibitan ini. Ciri dari indukan-indukan yang berkualitas itu adalah dari segi postur. Usahakan ketika memilih calon indukan untuk postur tubuhnya itu dominan lebih besar. Ini kita berbicara dalam artian endok lokal ya rekan-rekan. Kita tidak berbicara masalah endok yang jenis. Menurut pengalaman saya, untuk endok yang berpostur besar dalam arti indukan, ini untuk telur itu biasanya bisa berproduksi antara 15 sampai 16 butir. Nah, ini akan berbeda dengan endok yang mungkin berpostur lebih kecil. Biasanya untuk postur yang lebih kecil itu untuk jumlah produksi telurnya antara 10 sampai 12 butir. Faktor yang berikutnya untuk bisa meningkatkan jumlah telur adalah masalah pakan. Di video saya yang lalu dan beberapa video sudah saya sampaikan bahwasanya untuk masalah rangsum pakan ini adalah hal yang sangat dominan. Usahakan konsistensi dalam pemberian pakan, konsistensi dalam rangsum pakan itu harus kita utamakan. Kalau di kandang saya untuk masalah pakan itu yang terpenting adalah masalah katul. Kita usahakan untuk katul ini adalah katul yang berkualitas. Kenapa? Karena saya mempunyai keyakinan 75% kebutuhan nutrisi dari indukan endok itu bersumber dari karbohidrat, dan itu kita dapatkan dari katul. Yang berikutnya juga untuk masalah rangsum pakan, usahakan untuk menambah banyak hijauan. Tentunya masalah hijauan itu tergantung di wilayah rekan-rekan masing-masing. Kalau di kandang kami, untuk hijauan pokok yang sering saya berikan adalah daun pepaya dan juga daun pace. Daun pace ini sangat-sangat berguna sekali rekan-rekan. Selain sebagai antibiotik, untuk daun pace ini juga bisa meningkatkan reproduksi bertelur endok-endok kita. Usahakan juga untuk pemberian pakan ini, terutama untuk indukan ya, tidak usah menggunakan ampas-ampasan. Karena dari pengalaman saya, pemberian ampas-ampasan ini akan menyebabkan faktor kegemukan pada indukan-indukan kita. Dan itu akan berimbas dengan gangguan masalah reproduksi telur yang dihasilkan. Lebih baik kita memberikan untuk hijauannya, kita tambah untuk porsi.
Karena saya mempunyai keyakinan bahwasanya semakin banyak hijauan yang kita berikan akan berimbas positif pada ternak-ternak kita. Tentunya untuk masalah hijauan ini tidak harus terpaku pada masalah daun pepaya maupun pace. Bisa kangkung, daun sawi, azolla, dan yang lain-lain. Tentunya rekan-rekan lebih paham untuk masalah hijauan ini. Di samping itu rekan-rekan, untuk menambah protein yang ada di rang sumpakan tadi, kita memberikan atau mengasih tambahan dengan konsentrat. Kami yang ada di kandang tower, untuk konsentrat yang kita gunakan adalah konsentrat 144. Tapi yang perlu diingat untuk rekan-rekan, pemberian konsentrat 144 ini harus kita sesuaikan dengan jumlah populasi. Jangan sampai untuk pemberian konsentrat ini karena proteinnya yang tinggi, kalau kita memberikannya berlebihan itu akan berimbas yang kurang bagus dengan indukan-indukan kita. Dalam artian mereka akan condong lebih gemuk. Di awal sudah saya sampaikan bahwasanya untuk beternak entok sistem pembibitan ini, untuk masalah indukan itu tidak harus gemuk. Dikhawatirkan dengan kegemukan tadi itu akan menyumbat saluran reproduksi dari indukan-indukan kita. Rekan-rekan semuanya, itu tadi ya, dua faktor untuk bisa meningkatkan jumlah telur pada indukan kita. Ada satu hal lagi yang perlu rekan-rekan ketahui adalah masalah konsistensi. Di sini kita akan membahas masalah konsistensi rang sumpakan. Usahakan untuk masalah rang sumpakan ini jangan sering diganti. Kita harus tetap konsisten masalah rang sumpakan ini untuk hariannya. Usahakan juga untuk pemberian makan itu selalu konsisten di dalam waktu. Faktor terpenting lainnya adalah masalah kenyamanan kandang. Kita harus sebisa mungkin membuat untuk kandang kita itu nyaman. Perlu juga untuk digarisbawahi ya rekan-rekan, bahwasanya untuk kandang itu tidak harus mewah. Usahakan sesuaikan antara jumlah populasi dengan luas lokasi. Hal ini penting kita lakukan karena untuk menghasilkan produktivitas perkawinan pejantan yang maksimal, yang tentunya akan berimbas dengan fertilnya telur untuk indukan-indukan kita. Berarti bisa kita simpulkan ya untuk rekan-rekan semua, bahwasanya untuk meningkatkan jumlah produksi telur ada 3 faktor tadi. Yang pertama adalah pemilihan bibit indukan yang berkualitas. Yang kedua adalah masalah rang sumpakan serta konsistensi pemberiannya. Yang keempat adalah masalah kenyamanan kandang. Karena kita beternak dalam sistem pembibitan, hal-hal tadi di atas mutlak harus kita lakukan. Karena hasil yang kita cari di dalam ternak sistem ini adalah masalah produksi DOE. Secara otomatis DOE itu adalah berasal dari telur. Seandainya telur itu berkurang masalah jumlah dan produksinya, secara otomatis untuk hasil tetesan kita pun akan berkurang. Itu tadi ya rekan-rekan semua, analisis dari versi saya yang ada di kandang tower mengenai tata cara meningkatkan masalah jumlah produksi telur. Versi saya mungkin juga berbeda dengan versi peternak-peternak lain, tapi saya berkeyakinan dari awal bahwasanya kita mempunyai tujuan yang sama. Jangan lupa untuk rekan-rekan semua ya, dukung terus untuk channel Endok Kandang Tower ini
Jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar. Silahkan jawab langsung ke saya apabila memang ada yang perlu ditanyakan. Tetap semangat dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.